Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Rani Amelia dan saya Zakaria Ansori. Di sini kami akan membahas kitab As-Sulam tentang kias. Di sini saya ingin bertanya kepada Anda tentang pengertian kias itu apa sih? Jadi kias ini secara bahasa itu adalah mengukur dan menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara istilah kias ini adalah mengeluarkan kesamaan hukum yang sudah disebutkan kepada hukum yang tidak disebutkan karena ada perkara yang mengumpulkan keduanya, yakni ilat yang sama. Jadi kias itu bisa disebutkan kepada hukum yang tidak disebutkan karena ada perkara dan mengumpulkan ilat keduanya. Ya. Nah, jadi itulah definisi dari kias. Nah, jadi kias ini juga ada kehujahannya. Jadi menurut Anda apa itu kehujahan kias itu? Sepengetahuan saya tentang kehujahan kias itu ada beberapa ulama yang berpendapat, dan di sini pengetahuan saya jumhur al-ulama berpendapat itu berdalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yakni di sini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Itu disebutkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 2. Jadi itu kehujahan kias itu ya? Iya. Jadi selain kehujahan kias, apa saja yang terdapat dalam kias ini? Jadi selain kehujahan kias, ada juga namanya rukun-rukun kias. Jadi rukun kias ini ada 4 macam. Yang mana yang pertama itu ada asal atau pokok, yaitu perkara yang digunakan untuk menyerupakan atau digunakan untuk mengukur. Terus yang kedua itu ada far'u atau cabang, yaitu perkara yang diserupakan atau yang diukur. Terus yang ketiga itu ada ilat, yaitu sifat yang mengumpulkan antara hukum asal dan hukum far'u. Terus yang terakhir itu ada hukum, yaitu ketetapan hukum far'u terjadi setelah ada hukum asal atau hukum asal yang sudah ada untuk menetapkan hukum far'u. Oh, jadi di rukun-rukun kias ini ada 4 rukun gitu ya? Ya. Yaitu ada asal, far'u, ilat, dan hukum. Ya. Nah, selain kehujahan kias, rukun-rukun kias, nah di sini juga ada syarat-syarat dari kias. Mungkin Anda mengetahui tentang apa itu dari syarat-syarat dari kias ini? Baik ya, mungkin sepengetahuan saya tentang syarat-syarat kias itu ada hukum asal hendaknya merupakan hukum yang masih berlaku. Sebab apabila sudah tidak berlaku, hukum misalnya sudah dinasakh, maka tidak dijadikan dasar untuk merupakan hukum far'i. Dan ada juga hukum asal hendaknya merupakan hukum syar'i apabila berupa hukum akli atau lugawi. Maka kias tidak sah karena pembahasan kita hanyalah mengenai kias syar'i. Dan di sini ada juga hukum asal hendaknya bukan hukum yang diberlakukan dari tertib kias. Contohnya bisa saya ambil puasa tetap sah apabila seseorang makan atau minum karena lupa. Secara kias puasa seharusnya batal sebab hukum tidak akan wujud jika ada perkara yang meniadakan. Oleh karena itu tidak boleh mengkiaskan orang puasa yang dipaksa makan terhadap orang yang lupa. Oh, jadi hukum yang diberlakukan dari tertib kias ini, puasa itu tetap sah apabila seorang ini makan atau minum karena lupa. Iya, benar sekali. Itu disyaratkan hanya karena lupa. Setelah syarat-syarat kias tadi kan ada juga tuh pembagian kias.
Mungkin Anda bisa menjelaskan apa saja pembagian-pembagian kias tersebut? Baik, di dalam pembagian kias, nah jadi kias ini terbagi kepada 4 bagian. Yang mana yang pertama itu ada kias aula. Kias aula ini yaitu kias yang ilatnya itu mewajibkan hukum, sedangkan perkara yang diikutkan lebih layak untuk ditetapkan hukum atasnya dibanding yang diikutinya. Contohnya nih, memukul kedua orang tua. Nah, itu hukumnya disamakan dengan mengucapkan kata-kata yaitu diharamkan sebab ini sama-sama menyakitkan. Terus yang kedua itu ada kias musawi. Kias musawi ini yaitu kias yang ilatnya mewajibkan hukum, sedangkan perkara yang diikutkan memiliki kesamaan untuk ditetapkan hukum atasnya dengan yang diikuti. Contohnya itu membakar harta anak yatim. Nah, ini hukumnya disamakan dengan hukum memakannya, sebab ini sama-sama merusak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 10, yang mana yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Terus yang ketiga ada kias dalalah. Nah, kias dalalah ini yaitu kias yang ilatnya menunjukkan terjadinya hukum, akan tetapi tidak sampai menetapkan hukum karena lemah ilatnya. Contohnya harta anak kecil yang hukumnya disamakan dengan harta orang dewasa. Nah, dari segi sama-sama dikenakan wajib zakat karena sama-sama harta yang sempurna nisabnya. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan harta anak kecil ini tidak wajib dizakati karena ia tidak dikenakan khitab dalam urusan ibadah. Terus yang terakhir itu ada kias syabah. Nah, kias syabah ini yaitu mengkiaskan masalah cabang kepada 2 masalah asal yang dijadikan untuk kias, tetapi di antara keduanya itu yang digunakan adalah yang paling banyak kesamaannya. Nah, contohnya seorang hamba sahaya yang dirusak, maka dalam urusan menanggung atau mengganti bisa dikiaskan pada 2 asal. Yang pertama itu disamakan dengan orang yang merdeka karena sebagian anak Adam. Terus yang kedua itu ada disamakan dengan binatang karena ini adalah harta benda. Adapun disamakan dengan harta lebih banyak menyerupakan dibandingkan orang merdeka. Buktinya ia dapat diperjualbelikan, diwariskan, diwakafkan, dan diganti rugi kerusakan anggotanya sebab berkurangnya harganya itu. Oh, jadi di pembagian kias itu ada 4 ya ternyata. Ya. Kias aula, kias musawi, kias dalalah, dan kias syabah. Ya. Mungkin itu saja mengenai dialog tentang kias dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.